Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Cahayu Kirana dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 2 dengan DIP 21144123. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang anti budaya hidup konsumtif. Tanpa kita sadari, pada zaman sekarang kita banyak menggunakan pola hidup konsumtif. Apa sih pola hidup konsumtif? Pola hidup konsumtif yaitu gambaran pola hidup seseorang yang dikendalikan dan didorongkan keinginan untuk memenuhi kesenangannya semata. Seperti contohnya, ketika kamu melihat iklan di televisi, yaitu iklan handphone terbaru. Nah, kamu tertarik dan langsung membelinya. Padahal, handphone lama kamu masih bagus dan memiliki fitur yang update. Selanjutnya, ketika kamu berada di restoran, kamu memesan makanan yang banyak sehingga makanan tersebut tidak termakan. Dan ada beberapa restoran yang tidak memperbolehkan konsumen untuk membawa sisa makanannya. Akhirnya, makanan tersebut terbuang. Selanjutnya, seperti kamu membeli tas, jam, sepatu yang berlebihan. Padahal kamu telah memiliki barang tersebut di rumah, sehingga barang itu menumpuk dan tidak terpakai sama sekali. Selanjutnya, kamu melihat teman membeli mobil baru karena tidak mau tersaingi. Kamu juga membeli mobil tersebut, padahal kamu sendiri tidak memerlukan mobil tersebut. Nah, yang paling sering terjadi yaitu kamu membeli barang branded hanya untuk meningkatkan status sosial. Nah, untuk pola hidup konsumtif memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal atau lingkungan terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, dan keluarga. Sedangkan faktor internal dibagi menjadi dua aspek, yaitu faktor psikologis dan faktor pribadi. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, dan sikap pendirian dan kepercayaan. Sedangkan faktor pribadi terdiri dari usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan jenis kelamin. Dengan gaya hidup konsumtif ini bukanlah gaya hidup yang bagus, akan tetapi gaya hidup konsumtif ini memiliki beberapa dampak positif juga, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika banyak barang dan jasa banyak diminati dalam suatu masyarakat, maka pemilik usaha akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Pada akhirnya, siklus ini akan menciptakan siklus pembelian dan penjualan yang lebih cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, meningkatnya kreativitas dan inovasi. Konsumen biasanya tertarik pada produk baru dan yang cenderung lebih inovatif. Hal ini yang akan mendorong pemilik usaha terus menawarkan barang dan jasa baru yang lebih menarik. Kreativitas akan terus meningkat dengan banyaknya penelitian yang dilakukan. Nah, yang ketiga, penurunan biaya produksi. Karena minat pada barang semakin tinggi, jumlah produksi barang juga semakin meningkat. Semakin banyak jumlah produksi, semakin rendah biaya yang dibutuhkan. Ini juga berdampak pada harga barang yang nantinya dibeli konsumen menjadi lebih rendah. Nah, yang keempat, mendorong banyaknya pekerja lepas dan wirausaha. Semakin banyak orang yang dibutuhkan, semakin banyak pula tenaga kerja yang harus memproduksi barang. Karena itu, konsumisme juga mendorong pekerja lepas dan wirausaha. Akan ada banyak orang yang berusaha membuat barang demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif. Nah, yang terakhir, konsumen diberikan banyak pilihan. Konsumen diberikan lebih banyak pilihan produk dalam masyarakat. Kamu dapat menemukan banyak pilihan daripada sebelum diberikan kategori produk seperti rasa minuman, makanan baru, dan banyak lagi. Tetapi Anda juga dapat mengubah pola hidup konsumtif dengan anti budaya hidup konsumtif. Yang pertama, dengan berpikir realistis. Jika Anda ingin membeli sesuatu, berpikirlah apa barang tersebut merupakan kebutuhan Anda atau tidak. Yang kedua, tetapkan prioritas. Misalnya ada penawaran HP baru tetapi cicilan rumah Anda belum dibayar dan kondisi HP Anda masih bagus. Anda harus memprioritaskan hal-hal yang Anda perlukan saja. Yang ketiga, ubah pola pikir. Ubahlah pola pikir Anda terhadap barang untuk menjadikan sebagai suatu hal untuk menambah gengsi. Sebab pada akhirnya suatu status sosial yang Anda dapatkan merupakan dari tingkah laku dan pola pikir Anda. Yang keempat, yaitu berpikirlah dengan jernih sebelum memutuskan. Sebaiknya Anda jangan terburu-buru dalam memutuskan untuk membeli suatu barang. Pikirkan akan kegunaan barang tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai anti budaya hidup konsumtif.
Baiklah, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.